Hahaha. Halo semuanya, saya Al. Akhirnya kita bertemu juga ya. Senang bertemu dengan kalian. Saya Al, pemimpin dari project ini. Nah, kali ini setelah kita menjelaskan banyak hal tentang korupsi, yakni di video pertama yang dijelaskan oleh Tab yaitu pengertian korupsi, lalu faktor-faktor dari korupsi dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu. Nah, kali ini eh, saya akan menjelaskan hal yang paling penting dari seri project ini, yakni tindak pencegahan korupsi, kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita, yakni Indonesia. Pertama yaitu memperkuat KPK sebagai lembaga independen. Nah, masalahnya ini KPK saat ini masih secara secara bisa dilihat masih kurang independen lah, agak kehilangan, sehingga proses penyelidikan tuh masih berjalan, cuman agak lambat dan eh, itu lebih terbuka terhadap intervensi, jadi dia tuh agak terhambat gitu. Jadi solusi yang bisa kita lakukan yaitu mengembalikan status KPK sebagai lembaga independen seperti ICIC ya di Hong Kong dan SPIB di Singapura, yang tidak perlu berkoordinasi dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua yaitu reformasi hukum yang progresif. Nah, masalah yang ada di saat ini yaitu regulasi atau undang-undang hukum yang masih belum cukup mendukung pemberantasan korupsi, terutama dalam pengadaan publik. Jadi solusi yang bagus itu membuat sebuah aturan hukum yang lebih tegas, khususnya untuk sektor yang rawan korupsi, seperti pengadaan publik, dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan hukuman yang lebih berat. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan pengadaan publik. Nah, masalahnya pengadaan publik menjadi sektor paling rawan korupsi dengan kerugian negara hingga bisa dihitung kalau secara data yaitu 5,3 triliun dari 2016 ke 2020 saja gitu. Jadi kan apalagi 2004 sekarang. Lalu solusi yang bisa kita terapkan yaitu menerapkan transparentasi seperti e-procurement untuk mengurangi peluang manipulasi dalam pemerintahan. Lalu lebih melibatkan masyarakat dan media dalam memantau proses pengadaan. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Nah, ini merupakan paling dasar, yaitu mengkampanyekan anti korupsi di tingkat sekolah, universitas, ataupun komunitas dengan edukasi publik tentang dampak langsung korupsi terhadap mereka. Lalu mengoptimalkan teknologi dan digitalisasi. Nah, Mas, eh, yakni menerapkan sistem digital yang transparan untuk menjadi pengawasan dan juga menggunakan analitik data untuk mendeteksi terjadinya transaksi mencurigakan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari semua yang kita sudah pelajari, yaitu pemberantasan korupsi itu membutuhkan kombinasi kebijakan hukum yang tegas dan lembaga independen yang kuat dengan transportasi dan keikutsertaan masyarakat. Dengan eh, dengan lebih efektifnya meminimalkan korupsi, maka publik akan lebih merasa aman terhadap pemerintah, lebih lebih merasa kepercayaan, sehingga terjadilah siklus yang timbal baliknya bagus gitu. Itulah pencegahan korupsi dari kami. Sekian dari kami. eh, Dah. Domain expansion unlimited blue.